Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana nih kabar kalian? Bye-bye aja kan? Di kesempatan kali ini, kita bakal membahas sebuah film bergenre thriller psychological yang berjudul House at the End of the Street. Film ini dirilis pada tahun 2012 besutan sutradara Mark Tonderai, menceritakan tentang seorang gadis bernama Elisa yang baru aja pindah ke suatu rumah di pinggir kota. Awalnya semua berjalan dengan biasa, sampai suatu ketika semuanya berubah menjadi mencekam ketika dia bertemu dengan seseorang. Penasaran kan dengan alur cerita dari film ini? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja yuk kita rangkum filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Carrie Ann yang sedang mengendap-endap keluar dari kamarnya. Entah apa yang terjadi, Carrie Ann membunuh orang tuanya dengan sangat sadis. Lalu setelah membunuh kedua orang tuanya, Carrie Ann lari ke hutan dan tidak pernah muncul lagi. Dan dari sinilah awal film dimulai. Cerita pun beralih ke 4 tahun kemudian, di mana seorang dokter bernama Sarah Cassidy yang baru aja bercerai memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah di pinggir kota bersama putrinya yang berumur 17 tahun bernama Elisa. Mereka berdua merasa sedikit terganggu dengan rumah sebelahnya karena di rumah itu telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Carrie Ann scene di awal film tadi. You know that house is the reason why we can even afford to rent this house. Double murder, kind of a drag on the real estate market. Menurut tetangga mereka, rumah itu sekarang ditempati oleh putranya yang bernama Ryan Jacobson, yang mana dia adalah kakak dari Carrie Ann. Nah, si Elisa pun mendapat teman baru bernama Tyler. Dia adalah anak tetangganya yang jarak rumahnya beberapa blok. Taylor pun mengajak Elisa untuk menghadiri pesta kecil di rumah temannya. The relief group is meeting after school today. You want to come? Well, I guess I can go. Cool. Di sana Taylor yang baru aja kenal dengan Elisa beberapa jam mengajaknya untuk melakukan pembuahan. You're pretty. You're wasted. I'm pitifully horny. Tyler, stop! Come on. Tyler, stop it! Dengan lantang, Elisa menolaknya dan memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Sialnya, di tengah perjalanan turun hujan. Untung aja ada seorang pria yang bersedia memberi tumpangan, yang ternyata pria itu adalah Ryan Jacobson, kakak dari Carrie Ann. Awalnya Elisa merasa takut, namun setelah berbincang dengan Ryan yang kelihatannya orang baik, Elisa pun terlihat percaya dan ingin berteman dengan Ryan. You're 10 miles from home. Let me give you a ride. No, really? I'm totally fine. I'm waiting for my mom. Setelah mengantarkan Elisa pulang, Ryan pun kembali ke rumahnya. Nah, di sini hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Carrie Ann masih hidup. Dia dikurung di sebuah ruangan dalam basement. Ryan pun meminta kepada Carrie agar jangan mengganggu tetangga barunya, yaitu Elisa, karena si Carrie Ann terlihat seperti mempunyai gangguan jiwa. Why do you do this all the time, Carrie Ann? Listen, we have a new neighbor, okay? I want you to leave her alone. You understand me? Di sisi lain, Elisa yang sekolah di tempat baru pun mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi dengannya. Mereka ingin mengajak Elisa menjadi vokalis band mereka yang baru dibentuk. Sedikit info nih, kaulah muda dan kaulah tua. Jadi di sekolah sebelumnya, Elisa ini pernah menjuarai lomba menyanyi. Dan teman-teman yang baru tahu Elisa jago menyanyi dari media sosialnya. Yeah, I've been wanting to meet you. You were in a band. Anyway, we have the Battle of the Bands coming up. Listen to it. If you like it, come check us out. Practice tomorrow. Okay, cool. Di rumah, Elisa yang bete itu mencoba berkunjung ke rumah Ryan. Di sana dia disambut baik. Bahkan dia diajak berkeliling rumah dan melihat kamar Carrie Ann. Yeah, I wanted Carrie Ann was the heart of the family. She had brain damage. Ryan pun bercerita perihal masa lalu adiknya, yang mana ketika mereka kanak-kanak, Carrie Ann adalah anak kesayangan orang tuanya. Namun di suatu ketika, Carrie Ann jatuh dari ayunan saat sedang bermain dengan Ryan,
yang membuat dia mengalami cedera otak. Dan dari situlah Carrie Ann mempunyai gangguan kejiwaan. We were just playing. I was supposed to be watching her. Elisa pun nampaknya mulai suka dan percaya sepenuhnya kepada Ryan. Hingga saat si Elisa pulang, Ryan mencoba melihat bagaimana keadaan Carrie Ann di basement. Dan ketika dia mencoba ke kamarnya, Ryan lupa mengunci ruangan tersebut sampai mengakibatkan Carrie Ann keluar lalu mengambil pisau sekaligus lari ke rumah Elisa. Untung aja, Ryan dengan sigap mengejar Carrie Ann serta mengurungnya lagi. Esoknya Ryan pun mengajak Elisa ke hutan dekat rumah. Terlihat lambat laun mereka kian dekat. Bahkan saking dekatnya, mereka berdua beradu jigong di bawah pohon rindang. I like the way you see things. Nggak sampai situ aja. Mereka pun melanjutkan adu jigong itu di rumah Ryan. Akan tetapi, ketika Elisa ke toilet, Carrie Ann tiba-tiba sudah berada di dapur. Lantas Ryan yang melihat itu pun mengusir Elisa dari rumah. Dia takut kalau Carrie Ann melukainya. Namun Elisa salah persepsi. Dia mengira bahwa Ryan adalah pria buaya yang hanya memanfaatkannya saja. Leave now! Why? What did I do? Just go home, go! Wish sometimes you could tell me things. Di sisi lain, Ryan pun mencoba mengejar Carrie Ann sampai di saat dia berhasil menangkap Carrie. Tanpa sengaja Ryan mematahkan lehernya hingga mengakibatkan Carrie Ann tewas. Hal itu pun membuat Ryan sedikit depresi. Ia memutuskan untuk minum di bar agar menghilangkan stres. Di sana dia berkenalan dengan seorang bartender cantik bernama Peggy. Kemudian Ryan yang merasa bersalah menghadiri pertunjukan band Elisa di sekolah. Made it. Yeah. I'm so happy you could be here. Yeah, me too. Di sana dia meminta maaf serta menjelaskan kejadian kemarin agar Elisa nggak salah paham. Namun tiba-tiba aja kegaduhan terjadi. Dude, they're trashing your car. Taylor yang cemburu melihat Elisa dengan Ryan menghancurkan mobilnya bersama kedua teman-temannya. Sontak Ryan pun berusaha untuk menghentikan Taylor. Tapi sayang, si Ryan malah dihajar oleh si Taylor. What are you doing? Elisa yang melihat itu pun berusaha menolong Ryan. Hingga secara mengejutkan, Ryan bangkit dan langsung mematahkan kaki Taylor sekaligus kabur dari kerumunan tersebut. Elisa pun mengejar Ryan hingga ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kedua teman Taylor membakar rumah Ryan. Lantas, Elisa pun mencoba memadamkan api itu. Lalu Elisa pun membersihkan tangannya yang kotor. Di sana dia menemukan ada sampah bekas pembalut di toilet rumah Ryan. Akhirnya, karena penasaran, dia mencoba menyusuri rumah Ryan sampai mendapati ada sebuah ruangan rahasia. Elisa yang makin penasaran memasuki ruangan tersebut. Dan tiba-tiba aja, dia diserang oleh Carrie Ann. Beruntung, Ryan datang dan menyuruh agar Elisa keluar dari rumah. Namun si Elisa nggak langsung keluar rumah. Dia ke toilet lagi untuk membersihkan luka akibat serangan dari Carrie Ann. Sampai akhirnya dia menemukan ada sebuah identitas seorang wanita yang bernama Peggy. Di mana ternyata
Carrie Ann di ruangan rahasia tadi adalah Peggy, wanita yang tadi berkenalan dengan Ryan di bar. Elisa yang terlalu fokus itu nggak sadar bahwa ada Ryan yang memperhatikannya dari belakang. Sampai secara mendadak, Ryan mendorong kepala Elisa hingga dia pingsan. Saat tersadar, Elisa mendapati bahwa dirinya sudah terikat di kursi di dalam ruangan Carrie Ann. Di sana Ryan menceritakan semua kebenaran bahwa sebenarnya Carrie Ann sudah mati ketika kecelakaan di ayunan terjadi. It was my fault. Dia juga menjelaskan semenjak adiknya meninggal, Ryan selalu saja disalahkan kedua orang tuanya. Bahkan saking sayangnya mereka pada Carrie Ann, si Ryan didandanin sama persis seperti Carrie Ann. Dan dari sini kita pun mengetahui bahwa sebenarnya yang membunuh orang tua Carrie Ann adalah Ryan yang didandani seperti adiknya. Waduh, berarti memang sama-sama edan si Ryan sama orang tuanya. Lanjut. Ryan, no, please, please. Scream all you want. Please, Ryan, no. Ryan pun berniat membuang Peggy dan menggantikannya dengan Elisa. Karena menurut dia, Elisa berbeda dengan wanita-wanita yang dia culik untuk dijadikan Carrie Ann. Nah, di sini kita pun tahu bahwa Carrie Ann sebelum Peggy adalah wanita yang diculik oleh Ryan. Jadi ternyata si Ryan adalah psikopat yang bersembunyi di balik sikapnya yang lugu. Fault. That's why they punished me. They punished you? Sementara itu, ibunya Elisa yang khawatir kepadanya mencoba menelpon polisi untuk melihat bagaimana keadaan Elisa di rumah Ryan. Di sana polisi nggak menemukan Elisa, namun dia nggak percaya begitu aja. Dia mencoba menelpon Elisa dan benar saja, HP Elisa ada di rumah Ryan. Akan tetapi, tiba-tiba aja Ryan langsung menikamnya sampai dia tewas. Can I come in? Oh, you haven't seen Alyssa, have you? Di sisi lain, Elisa nggak tinggal diam. Dia mencoba membebaskan diri, namun Ryan sudah ada di depan pintu. Hebatnya, Elisa yang bersembunyi di belakang pintu langsung membanting ke Ryan hingga dia ambruk. Dan dia pun mengunci Ryan di ruangan tersebut. Tapi sayangnya, Ryan bisa keluar. Hingga saat Elisa bersembunyi di mobil, Ryan membekapnya sampai pingsan lalu mengurungnya di bagasi mobil bersama Peggy. Ibunya Elisa yang khawatir itu mencoba ke rumah Ryan. Dan kita sudah bisa tahu endingnya seperti apa. Ya, dia ditikam oleh Ryan. Elisa? Mom, help! Sementara Elisa berhasil keluar dari bagasi. Dia bersembunyi dari kejaran Ryan. Namun yang namanya psikopat pasti tahu aja korbannya ngumpet di mana. Beruntung, si Elisa berhasil mengambil pistol milik polisi dan langsung menembak Ryan. Dibantu dengan ibunya yang ternyata masih hidup. Akhirnya, Elisa dan si ibu berhasil menumbangkan Ryan. Adegan ditutup dengan Elisa dan si ibu yang memutuskan untuk pindah rumah. Sementara Ryan ternyata masih hidup dan tinggal di rumah sakit jiwa. Jadi inti dari film ini adalah Ryan yang ternyata seorang psikopat. Namun di balik kisah itu, si Ryan ini mungkin tertekan dengan sikap orang tuanya yang bisa dibilang gila. Karena selalu disalahkan atas kematian adiknya Carrie Ann. Ditambah lagi, dia harus berdandan seperti adiknya tiap hari.
Dan kalau ada yang bertanya siapa yang membunuh kedua orang tua Ryan dan Carrie Ann, jawabannya adalah Ryan yang berdandan seperti Carrie Ann. Karena di awal film tadi sudah digambarkan dengan jelas. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Alangkah baiknya sih kalian nonton filmnya secara langsung biar bisa lebih paham dan juga mengerti. Saya pamit dulu. Salam.